Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tania TV. Kali ini channel Tania TV akan membahas tentang kupas tuntas media aglonema. Seperti yang kita tahu bahwa media pada aglonema sangat mempengaruhi terhadap kualitas dari pertumbuhan aglonema, baik secara daun, baik secara batang, maupun pertumbuhan dari akar. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah lebih baiknya di like, di subscribe, dan bunyikan lonceng agar channel ini bisa lebih berkembang. Kali ini kita akan memberikan contoh bahwa media aglonema yang biasanya kita pakai. Nanti akan kita bahas bagaimana fungsi-fungsi dari media yang kita gunakan, maupun tips-tips atau mungkin media yang lain yang bisa digunakan untuk media aglonema. Kali ini kita akan memakai contoh, yaitu yang pertama sekam bakar, yang kedua kompos, yang ketiga pasir malang, dan yang keempat yaitu styrofoam. Dari ketiga bahan yaitu sekam, kompos, dan kerikil dicampur jadi satu dengan perbandingan media 1:1. Media tanam adalah sebagai media tumbuh tanaman. Pada prinsipnya, media tanam adalah tempat akar berpenetrasi atau perembesan, sehingga media tanam sangat dipengaruhi oleh pori-pori media tanam tersebut. Kerapatan porositas media menentukan kemudahan air untuk bersirkulasi dengan udara. Dari media tanam ini menjadi dua fungsi. Terbagi menjadi dua fungsi. Yang pertama adalah media yang bersifat poros. Arti poros yaitu mempunyai kemampuan untuk menyerap air dan menjaga sirkulasi media lebih bagus. Yang sebagai contoh media tanam poros yaitu sekam, pasir malang, arang, batang pakis, mos, serabut kelapa, batu patah, styrofoam, dan lain-lain. Sedangkan media tanam yang kedua yaitu media tanam bersifat starter. Artinya bahwa media starter ini adalah media tanam yang mempunyai unsur hara, yang mempunyai kandungannya yaitu natrium, fosfor, dan kalium, atau biasanya di pupuk buatan itu disebut NPK. Contoh media tanam starter yaitu yang pertama adalah kompos, humus, yang kedua humus, yang ketiga kokopit, dan yang keempat adalah pupuk kandang. Sebelum kita lanjut, kita coba simak percobaan berikut ini. Dari keempat media tanam yaitu tanah, kompos, sekam, dan campuran yaitu campuran antara tanah, kompos, dan sekam, bisa kita lihat bahwa di sekam itu sirkulasi airnya lebih bagus dibandingkan tanah dan kompos. Dan terlihat bahwa sirkulasi pada sekam itu sangat bagus dibandingkan dengan tanah dan kompos. Bisa kita lihat, sehingga campuran dari ketiga media sirkulasi airnya terbantu dengan adanya sekam. Artinya dengan sirkulasi yang baik, pembusukan pada akar akan bisa dihindari. Baik, kita lanjut untuk penanaman media tadi. Yang pertama, masukkan pecahan styrofoam di dasar pot. Styrofoam ini fungsinya adalah mengikat air di dasar media tanpa
tanpa mengalami pembusukan. Jadi akar yang terpacu untuk tumbuh panjang ke bawah, sehingga akar aglonema itu akan tumbuh ke bawah untuk mengambil air yang ada di styrofoam. Sebelum ditanam, akar aglonema dibersihkan dari media tanam sebelumnya agar tidak terjadi pembusukan. Bersihkan sisa-sisa akar yang kering atau bekas dari busuk. Pemilihan media tanam diharuskan berpedoman pada yang pertama adalah mampu mengikat dan menyimpan air dan hara dengan baik. Yang kedua, memiliki aerasi dan drainase yang baik. Yang ketiga, tidak menjadi sumber penyakit, sehingga akan mengakibatkan kebusukan. Yang keempat adalah tahan lama. Artinya ketika tahan lama, media tanam dalam 6 bulan ke depan tidak ada perubahan. Yang kelima yaitu mudah diperoleh di sekitar kita. Setelah media dimasukkan, jangan lupa untuk dipadatkan. Agar tanaman dan akar tidak goyang atau beralih posisi. Ketika tanaman ini akan goyang, tanaman goyang atau akar goyang itu bisa mengakibatkan tanaman ini beradaptasi kembali, sehingga akan lebih lama proses pertumbuhannya. Untuk pertumbuhan aglonema sangat disarankan apabila keluar bunga itu harus segera dipotong. Kenapa? Karena ketika bunga ini dibiarkan tumbuh, ini daun yang ada di aglonema itu tidak akan bisa tumbuh dengan maksimal. Artinya ketika bunga ini tetap tidak dipotong, itu biasanya daun dia akan mengecil dan struktur pertumbuhan dari batangnya tidak akan bisa lurus atau bengkok. Jangan lupa memberikan fungisida pada bekas potongannya. Selanjutnya, berikan vitamin B1 agar proses adaptasi setelah ganti media lebih cepat. Untuk pembahasan vitamin B1 ini bisa disaksikan di video sebelum ini, saya upload. Di situ dikupas tuntas bagaimana vitamin B1 itu berfungsi untuk tanaman aglonema ini. Jadi pemberiannya juga sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu pemberiannya setengah tutup botol untuk 2 liter air. Vitamin B1 ini sangat detail di video sebelumnya. Sangat disarankan untuk media aglonema dalam satu area tanam ini, media tanamnya disarankan untuk seragam. Jadi fungsinya yaitu ketika di satu media tanam, di satu area itu media tanamnya apabila sama, itu fungsinya adalah waktu penyiraman medianya itu bisa seragam, sehingga tidak ada media yang satu kering, yang satu masih basah, sehingga nyiramnya juga kita bisa tidak kebingungan. Ini disemprotkan ini agar dia cepat beradaptasi. Pemberian vitamin B1 ini aglonemanya akan cepat beradaptasi dengan media yang baru, karena vitamin B1 ini sifatnya bagus sekali untuk tanaman. Untuk aglonema yang lebih kecil itu disarankan untuk menggunakan pot yang lebih kecil. Jadi kalau tanamannya besar, gunakan
pot yang lebih besar. Kalau tanamannya kecil, itu gunakan juga pot yang kecil agar penyerapan unsur hara pada media itu lebih maksimal. Pada akar itu kalau misalkan medianya potnya itu besar, itu akarnya tidak akan bisa maksimal untuk menyerap unsur hara pada media tanam, karena dia akan kejauhan apabila potnya dia lebih besar. Jadi kalau misalkan aglonema ini sesuai dengan potnya, itu dia akan cenderung lebih cepat besar dibandingkan yang menggunakan pot yang kebesaran. Ini saya menggunakan fungisida untuk biar akar tidak busuk. Untuk media tanam diusahakan diganti setiap 6 bulan sekali. Saran dari saya itu adalah untuk media tanam diusahakan untuk 6 bulan sekali diganti, atau paling lama 10 bulan, karena kalau menurut saya 10 bulan juga sudah terlalu lama. Jadi setiap 6 bulan diusahakan untuk diganti. Fungsinya adalah kenapa diganti, yaitu agar porositas dari medianya itu bisa terjaga dengan baik. Jadi ketika media tanam itu semakin lama, dia akan semakin mengeras, atau biasanya akan cenderung turun ke bawah. Jadi yang porositasnya jelek itu biasanya turun ke bawah, sehingga sangat rawan kebusukan. Oke, dari sini saya mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.